Selamat siang, kami dari kelompok 2 akan melakukan praktek coaching dengan komposisi saya sebagai coach dan Tebonat dari SMA Negeri 2 Kupang Timur, dan di sebelah kanan saya Didimus Nukotonis dari SMP Negeri 4 Amarasi Barat Satap, dan di sini saya sebagai observer. Sebelah kiri saya Agnes Tengga dari SMP Negeri 3 Amabe Veto Timur 1 Atap. Di sini saya berperan sebagai coach. Baik, selamat siang Pak Didi. Selamat siang. Saya mau minta izin untuk melakukan coaching. Baik, jadi saya akan memberikan pertanyaan sedikit sebelum Pak melakukan coaching. Sebagai coach itu kompetensi apa yang harus dimiliki? Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach itu mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. In waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak untuk coaching. Silakan. Selamat sore Pak dan selamat siang Pak. Siang Ibu. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar untuk kita sama-sama ngobrol? Ya, tentu boleh Ibu. Ya, terima kasih karena Pak sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya juga senang sekali mau bercerita dengan Ibu. Begini Pak, akhir-akhir ini di kelas saya itu ada beberapa murid tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan. Saya bingung menghadapi situasi ini Pak. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita siang ini? Saya berharap saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Pak, agar murid saya itu tidak mengabaikan tugas yang saya berikan dan mereka memiliki motivasi belajar yang semakin baik. Baik, jika obrolan kita siang ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi, apakah Ibu bersedia menjalankannya? Iya, saya bersedia Pak. Bisakah Ibu ceritakan permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Ya, begini Pak, di kelas saya itu beberapa murid sering tidak mengumpulkan tugasnya. Padahal saya sudah selalu mengingatkan murid-murid saya untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Tetapi kenyataannya mereka mengabaikan tugas yang saya berikan Pak. Jadi masalahnya beberapa murid dari Ibu itu di kelas jarang mengumpulkan tugas ya yang Ibu berikan. Kira-kira begitu Kak Ibu permasalahannya? Iya Pak, betul. Apa yang membuat murid-murid di kelas jarang mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Mungkin Ibu bisa ceritakan kira-kira apa penyebabnya? Ya, kalau saya perhatikan itu mereka acuh tak acuh Pak kepada saya. Kemudian mereka itu sepertinya kurang tertarik mengikuti proses pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira menurut Ibu, apa sebabnya beberapa murid di kelas kurang tertarik mengikuti pembelajaran sehingga membuat mereka malas mengumpulkan tugas yang Ibu berikan? Bisa jadi karena metode mengajar saya itu kurang tepat ya Pak, sehingga kurang menarik perhatian murid-murid di kelas itu.
bagaimana metode yang Ibu gunakan ketika mengajar di kelas? Saya biasanya mengajar murid bekerja dalam berkelompok dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi tentang materi yang saya berikan. Kira-kira menurut Ibu, apakah metode yang sudah Ibu lakukan itu kepada murid-murid itu di kelas efektif? Kalau di awal-awal itu kegiatan pembelajarannya mereka sangat tertarik dan antusias. Dalam beberapa minggu ini mereka sepertinya mulai bosan, Pak. Oh, begitu ya. Jadi Siang, kami dari kelompok 2 akan melakukan praktik coaching. Perkenalkan, nama saya Agnes Amedia Sengga, SMP Negeri 3 Amabi FED Timur 1 Atap. Di sini saya berperan sebagai coach dan di sebelah kanan saya dan Tebonat dari SMA Negeri 2 Kupang Timur. Saya berperan sebagai observer. dan di sebelah kiri saya Didimus Nubatonis dari SMP Negeri 4 Amarasi Barat Satap. Di sini saya berperan sebagai coaching. Baik, sebelum saya melakukan coaching, saya minta izin kepada Pak Dan sebagai observer untuk melakukan coaching. Baik Ibu, saya sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu sebagai coach. Apa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach? Ya, baik, kompetensi yang harus dimiliki seorang coach itu kehadiran penuh, yang pertama. Yang kedua, mendengar secara aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, kalau Ibu sudah memiliki 3 hal itu, silahkan untuk Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Baik, terima kasih Pak. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Didi. Saya bisa minta waktunya untuk ngobrol sebentar Ibu. Oh boleh, dengan senang hati Pak. Terima kasih Ibu karena sudah meluangkan ini waktunya untuk saya Ibu. Ya, saya juga senang sekali Pak, karena Pak juga mau bercerita dengan saya. Begini Ibu, akhir-akhir ini di kelas saya beberapa murid tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan Ibu. Saya bingung menghadapi situasi ini Ibu. Oh begitu ya Pak. Kira-kira apa yang Pak harapkan dari obrolan kita siang hari ini? Saya berharap Ibu setelah obrolan kita ini saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Ibu, agar murid saya tidak mengabaikan tugas yang saya berikan. Jika obrolan kita siang hari ini mendapat solusi dari permasalahan Bapak, apakah Bapak bersedia menjalankannya? Ya tentu saja Ibu, saya bersedia Ibu. Bisakah Bapak ceritakan sedikit permasalahan yang sedang Bapak hadapi? Begini Ibu, di kelas saya ada beberapa murid sering tidak mengumpulkan tugas Ibu. Padahal saya selalu mengingatkan murid-murid untuk selalu mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu Ibu. Tapi kenyataannya mereka mengabaikan tugas yang saya berikan Ibu. Jadi masalahnya beberapa murid di kelas Pak jarang mengerjakan tugas yang Bapak berikan itu. Kira-kira begitu ya Pak permasalahannya? Betul sekali Ibu. Apa yang membuat murid di kelas Bapak jarang mengerjakan tugas yang diberikan Bapak? Mungkin Pak bisa ceritakan, kira-kira apa penyebabnya? Kalau saya perhatikan Ibu, murid saya itu seperti acuh tak acuh kepada saya Ibu. Kira-kira menurut Pak,
apa sebab atau penyebab murid-murid di kelas Bapak itu kurang tertarik mengikuti pembelajaran sehingga membuat mereka itu malas mengumpulkan tugas yang diberikan, Pak? Bisa jadi Ibu karena metode mengajar saya kurang kurang menarik Ibu. Apa metode yang Pak gunakan ketika mengajar di kelas? Saya biasanya mengajak murid bekerja dalam kelompok Ibu dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi tentang materi yang saya berikan Ibu. Kira-kira menurut Pak, apakah metode itu sudah efektif bagi murid-murid yang ada di kelas Bapak? Kalau di awal-awal kegiatan pembelajaran itu mereka tertarik Ibu. Tapi beberapa minggu ini mereka sepertinya mulai bosan Ibu. Baiklah Pak, jadi kalau boleh saya simpulkan penyebab dari permasalahan Pak ini karena murid yang mulai bosan dan kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran sehingga berpengaruh pada motivasi belajar mereka dan menyebabkan mereka itu tidak mengumpulkan tugasnya. Betul seperti itu Pak? Wah, iya, betul sekali. Memang seperti itu, Ibu. Kira-kira solusi apa yang dapat Pak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sepertinya saya harus mengubah metode mengajar saya, Ibu. Ya, keputusan yang sangat baik, Pak. Lalu sekarang apa rencana yang akan Pak lakukan? Saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif, Ibu. Tentunya harus menyenangkan bagi murid di kelas saya, Ibu, sehingga mereka bisa termotivasi untuk belajar, Ibu. Ya, luar biasa sekali, Pak. Selain itu, hal apa lagi yang akan Pak lakukan? Saya akan menggunakan berbagai sumber belajar dan media, Ibu. Media pembelajaran yang selalu bervariasi, Ibu, dalam kegiatan pembelajaran. Oh iya, selain itu saya juga akan memberikan kebebasan kepada murid-murid saya untuk mengumpulkan tugasnya dalam bentuk yang sesuai dengan minat mereka, Ibu. Seperti itu. Wah, ide yang sangat menarik, Pak. Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktek coaching dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri berperan sebagai coach atas nama Didimus Nubatunis dari SMP Negeri 4 Amarasi Barat, Satap, dan teman anggota yang berikut di sebelah kanan saya, silakan. Nama saya Agnes Amedia Sengga dari SMP Negeri 3 Mabel Veto Timur. Satu atap, di sini saya berperan sebagai observer. Di sebelah kiri saya, Dan Taiponat dari SMA Negeri 2 Kupang Timur berperan sebagai coaching. baik, jadi sebelum saya melakukan coaching, saya akan meminta izin kepada Ibu sebagai observer untuk melakukan coaching. Selamat siang Ibu, saya minta izin untuk melakukan coaching saat ini. Ya, baik Pak. Sebelum Pak melakukan coaching, saya ingin bertanya sedikit, kira-kira keterampilan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang coach? Kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach itu yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua itu kehadiran penuh, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak untuk melakukan coaching. Terima kasih. Sore Pak Didi, Selamat sore. bolehkah saya meminta waktunya untuk berbicara sebentar? Boleh Pak, silakan. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya
untuk saya. Begini Pak Didi, akhir-akhir ini di kelas yang saya ajarkan itu beberapa murid tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan. Saya bingung menghadapi murid yang seperti ini. Oh begitu ya Pak. Kira-kira apa yang Pak harapkan dari obrolan kita sore ini Pak? Saya berharap saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, agar murid saya tidak mengabaikan tugas yang saya berikan dan mereka bisa memiliki motivasi belajar yang semakin baik. Baik, jika obrolan kita sore ini kita mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak, apakah Pak bersedia untuk menjalankannya? Ya, saya bersedia. Oke, kalau begitu, bisakah Bapak ceritakan permasalahan yang Bapak hadapi sekarang? Begini Pak Didi, di kelas saya ada beberapa murid sering tidak mengumpulkan tugas. Padahal saya selalu mengingatkan mereka untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Tetapi kenyataannya mereka mengabaikan tugas yang saya berikan. Oh, jadi masalahnya beberapa murid di kelas Pak jarang mengerjakan tugas yang Pak berikan. Kira-kira begitu ya permasalahannya Pak? Betul sekali. Jadi kira-kira apa yang membuat murid di kelas Bapak jarang mengerjakan tugas yang Bapak berikan? Mungkin Pak bisa ceritakan kira-kira penyebabnya apa Pak? Kalau saya perhatikan Pak, murid-murid saya itu seperti acuh tak acuh kepada saya itu. Kira-kira menurut Pak, apa sebabnya beberapa murid di kelas Pak kurang tertarik mengikuti pembelajaran sehingga membuat mereka malas mengumpulkan tugas yang Pak berikan? Bisa jadi karena metode mengajar saya yang kurang tepat, sehingga kurang menarik perhatian daripada murid-murid di kelas saya itu. Bagaimana metode yang Pak gunakan ketika mengajar di kelas? Begini Pak, saya itu biasanya mengajar di kelas itu menggunakan metode membagikan mereka dalam bentuk kelompok untuk mengerjakan tugas diskusi dalam kelompok masing-masing dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi semampu mereka tentang materi yang diberikan. Oh begitu. Jadi